Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, 21 Mei 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Tema renungan kita hari ini dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 di ayat 1 sampai dengan ayat 18, dan temanya adalah tentang pertobatan Kornelius. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah. Kita bersama berdoa. Mengawali hari baru yang Kau beri, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk terus belajar lekat dan dekat padamu, dengan belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami mendengar, merasakan, memahami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan dalam Sabda Tuhan pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-11 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka?" Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah,
di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan pada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dan kita bersama-sama akan melihat dalam ayat 18 sebagai nats kita. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin mereka kepada hidup. Pertobatan Kornelius. Saudaraku, sukar memahami jurang tak terlewati yang memisahkan antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tak ada orang Yahudi ortodok mau masuk ke rumah orang bukan Yahudi, apalagi duduk semeja. Dalam Kisah Para Rasul 8, tampak bagaimana Allah mencegah perpecahan Yahudi Samaria dalam gereja. Bagaimana sekarang Allah mencegah perpecahan antara Yahudi dan bukan Yahudi? Pokok utama dalam Kisah Para Rasul 10 dan 11 bukanlah pertobatan Kornelius, melainkan pertobatan Petrus dari prasangka rasialnya. Petrus menceritakan kepada gereja Yerusalem apa yang terjadi. Hanya dengan 4 teguran pewahyuan yang keras, Allah meyakinkan Petrus untuk tidak menilai seorang pun najis atau haram. Pertama, penglihatan ilahi tentang kain lebar yang turun dari langit, yang di dalamnya terdapat binatang halal dan haram, binatang melata dan burung, sambil terdengar suara Allah memerintah Petrus untuk menyembelih
dan memakannya. Kedua, perintah ilahi untuk berangkat bersama 3 orang yang diutus Cornelius. Tanpa ragu-ragu atau membeda-bedakan, meskipun mereka bukan Yahudi. Ketiga, yaitu persiapan ilahi, bahwa seorang malaikat Allah telah menyuruh Cornelius menjemput Petrus. Keempat, perbuatan ilahi, yaitu ketika Petrus berbicara, Roh Kudus turun kepada para pendengarnya, orang bukan Yahudi. Peristiwa ini sering digambarkan sebagai Pentakosta, bukan Yahudi, yang dapat disamakan dengan Pentakosta Yahudi di Yerusalem. Saudaraku, 4 teguran pewahyuan itu semuanya ditujukan secara tangkas pada praduga rasialis Petrus. Kesimpulan Petrus jelas bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudaraku, demikianlah renungan dalam Sapaan Sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama merefleksikan ini dalam hidup kita. Saudaraku, demikianlah Sapaan Sabda Tuhan. Kita diingatkan bersama bahwa Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kita ke dalam kehidupan. Saudaraku, kita merefleksikan sapaan sabda Tuhan tadi dengan pemahaman di dalam Kisah Para Rasul ini bahwa bangsa-bangsa lain pun memperoleh karunia dari Tuhan Allah, yaitu pertobatan. Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mari kita bersama mensyukuri kehidupan pemberiannya. Kita terus berada di dalam kehendak dan kasih-Nya. Kita akan mengakhiri sabda Tuhan pada saat ini dari renungan yang kita terima di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kau mengaruniakan kehidupan kepada kami. Kau mengasihi kami, merengkuh dalam segala keterbatasan diri, membawa kami untuk menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan rasa syukur, bersama dengan kehidupan di sekitar kami merayakan sukacita hidup yang Kau beri. Ajarkanlah agar kami membangun relasi dengan baik dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Ajarkanlah kami membuka diri terhadap kehadiran orang lain di dalam hidup kami, agar sukacita hidup yang Kau beri menjadi anugerah yang kami syukuri. Kami berserah kepadamu dalam segala keterbatasan diri. Engkau merengkuh hidup kami dan Engkau menjadi sumber pertolongan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Embun pagi hari ini, 21 Mei 2022, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini,
Saya Pendeta Esti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.